Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah instrumentasi besaran listrik praktikum akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang percobaan P7, penggunaan osiloskop. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan yang utama, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8 yang sangat luar biasa. Oke, yang pertama ada Ansal Abinaya dengan NIM belakang 014. Yang kedua ada Firdaus Bima Firmansah dengan NIM belakang 036 dan saya sendiri Ahmad Sohib dengan NIM belakang 066. Oke, next. Untuk yang pertama yaitu tujuan percobaan, di mana tujuan percobaan pada praktikum kali ini ada dua tujuan. Yang pertama, mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi, tata cara kalibrasi, dan batas operasinya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal tegangan, serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beda fasa sinyal tersebut. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu dasar teori, di mana osiloskop itu sendiri merupakan alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan 10 kotak dalam arah horizontal, dan sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai skala-skala tersebut. Osiloskop dual trace dapat memperagakan dua buah sinyal sekaligus pada saat yang sama. Nah, kadang-kadang sinyal osiloskop juga dinyatakan dengan tiga dimensi. Tambahan sumbu Z merepresentasikan intensitas tampilan osiloskop. Wujud atau bangun dari osiloskop itu mirip-mirip sebuah pesawat televisi dengan beberapa tombol pengatur. Nah, osiloskop sangat penting untuk analisa rangkaian elektronik. Osiloskop juga penting bagi para montir, alat-alat listrik, para teknisi, dan peneliti pada bidang elektronika dan sains, karena osiloskop itu sendiri kita dapat mengetahui besaran-besaran listrik dari gejala-gejala fisis yang dihasilkan oleh sebuah transducer. Jadi dengan osiloskop kita dapat menampilkan sinyal-sinyal listrik yang berkaitan dengan waktu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan nih. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, itu ada Digital Storage Oscilloscope atau DSO dengan BK2542 atau 2542B. Yang kedua ada Arbitrary atau Function Generator dengan BK4086AWG. Dan yang ketiga ada Digital Multimeter dengan BK2709B. Yang keempat ada Breadboard plus komponen percobaan P5 dan kabel, dan yang terakhir ada dataset peralatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur percobaan, di mana pada praktikum kali ini itu ada dua prosedur percobaan. Yang pertama, itu mengukur tegangan listrik bolak-balik arus AC, di mana untuk prosedur yang pertama yaitu buatlah rangkaian seperti gambar yang sudah tertera pada layar kanan Anda. Yang kedua yaitu mengubah nilai frekuensi ke level 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dan 250 Hz. Dan yang ketiga yaitu catat nilai terukur pada data percobaan, di mana untuk data percobaan yang sudah tertera pada layar Anda dengan VPP 100 volt dan R1 sebesar 10 ohm. Oke, next. Untuk prosedur percobaan yang kedua, yaitu kita itu mengukur beda fasa antara dua fungsi sinyal. Di mana untuk langkah yang pertama, kita membuat rangkaian dulu nih seperti gambar yang tertera di layar kanan Anda. Selanjutnya yaitu mengubah komponen induktor menjadi kapasitor, dan yang terakhir catat nilai yang terukur pada data percobaan, di mana data percobaannya itu berisi VPP, di mana VPP-nya itu sebesar 100 volt dengan nilai frekuensi sebesar 50 Hz, R1 sebesar 10 ohm, L1 sebesar 10 mH, dan C1 sebesar 10 mF. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke analisis data. Analisis data yang pertama yaitu tentang pengukuran tegangan listrik bolak-balik atau AC. Pada gambar pertama yaitu yang sebelah kiri adalah percobaan dengan level frekuensi sebesar 25 Hz, dan sebelah kanan yaitu percobaan dengan frekuensi 50 Hz. Dari sini dapat kita lihat perbandingan dengan
semakin besar frekuensi dari suatu tegangan, maka gelombang yang dihasilkan oleh osiloskop akan semakin banyak. Hal ini juga akan berpengaruh pada periode yang dihasilkan tiap gelombang akan semakin kecil. Next. Nah, berikutnya kita beralih ke pengukuran tegangan listrik arus bolak-balik atau AC dengan frekuensi 100 Hz dan level frekuensi 250 Hz. Dari sini akan nampak semakin jelas bahwa semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin banyak pula gelombang yang dihasilkan osiloskop dan semakin kecil pula gelombang dari tiap periode. Next. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran fungsi sinyal tegangan. Pada rangkaian pertama ini kita menggunakan resistor dan induktor. Hasil yang ditunjukkan osiloskop pada channel 1 yaitu resistor. Dapat disimpulkan bahwa tegangan yang dihitung secara manual yaitu Vp sama dengan tinggi gelombang dikali volt per div, yaitu sama dengan 2 kali 50. Maka dihasilkan Vp 100 volt pada komponen resistor. Selanjutnya kita beralih ke channel yang kedua yaitu pada komponen induktor. Tegangan yang dihitung secara manual pada komponen ini yaitu Vp sama dengan tinggi gelombang dikali volt per div, maka dihasilkan Vp sebesar 25 volt. Next. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian dengan mengganti induktor menggunakan kapasitor. Pada channel 1 yaitu sama tetap menggunakan resistor, maka dihasilkan tegangan yang dihitung secara manual yaitu Vp sama dengan tinggi gelombang dikali volt per div, maka hasilnya yaitu 100 volt. Sedangkan pada channel kedua yaitu menggunakan kapasitor, dapat ditentukan Vp-nya dengan penghitungan secara manual sebesar 3 volt. Next. Tugas modul. Nomor 1, jelaskan hasil analisis Anda terkait data percobaan yang diperoleh. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa semakin tinggi frekuensi dari function generator, maka semakin banyak pula gelombang dihasilkan pada osiloskop. Hal ini juga menyebabkan periode gelombang semakin kecil. Dari percobaan juga dapat diketahui bahwa induktor dan kapasitor dengan nilai yang sama menghasilkan hambatan yang berbeda, sehingga menyebabkan tegangan yang mengalir pada komponen juga berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tugas modul nomor 2 yaitu apa sih fungsi function generator pada percobaan ini. Nah, function generator pada percobaan ini berfungsi sebagai penghasil atau sumber dari sinyal atau gelombang tegangan yang mengalir pada osiloskop. Melalui function generator itu sendiri, amplitudo serta sesuai dengan kebutuhan pada percobaan. Hasil simulasi yang dibuat. Oke, untuk tugas modul yang ketiga, adakah perbedaan level, amplitude, dan frekuensi hasil pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop? Mengapa demikian? Maka dijawab tidak ada perbedaan hasil antara level amplitudo dan frekuensi, baik pada pengukuran menggunakan multimeter maupun pengukuran menggunakan osiloskop. Hal ini dikarenakan rangkaian yang diukur sama dan tidak ada perbedaan. Selain itu, besaran yang diukur juga sama. Jadi, meski menggunakan alat yang berbeda, hasilnya tetap sama. Selanjutnya, tugas modul nomor 4, jelaskan hasil analisis Anda tentang pengaruh perubahan frekuensi pada level amplitude dan frekuensi sinyal, baik pada pengukuran menggunakan multimeter atau osiloskop. Nah, perubahan frekuensi tidak mempengaruhi besarnya level amplitude pada pengukuran. Sedangkan pada frekuensi sinyal, perubahan frekuensi dapat menyebabkan perubahan jumlah gelombang yang tercatat pada pengukuran. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak juga gelombang frekuensi sinyal yang muncul pada alat ukur. Hal ini juga mengakibatkan periode gelombang semakin kecil. Oke, untuk tugas modul yang terakhir yaitu jelaskan hasil analisis Anda tentang pengaruh perubahan sinyal tegangan pada percobaan kedua saat komponen dirubah menjadi kapasitor. Nah, pada percobaan kedua yang menggunakan resistor dan induktor, hasil tegangannya berbeda, sehingga membuat tegangan yang mengalir pada komponen tersebut juga berbeda. Begitupun pada percobaan kedua yang menggunakan resistor dan kapasitor, dikarenakan perbedaan besar hambatan yang dihasilkan masing-masing komponen berbeda, maka tegangan yang mengalir juga berbeda, yakni 100 volt dan 3 volt. Perbedaan tegangan yang mengalir pada komponen induktor dan kapasitor berbeda dengan nilai masing-masing
yaitu 25 volt dan 3 volt. Dikarenakan kedua komponen tersebut dengan nilai yang sama menghasilkan hambatan yang berbeda. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor XC lebih besar daripada hambatan yang dihasilkan induktor XL. Oke, kita masuk dalam hasil percobaan dan pembahasan. Percobaan kali ini yaitu tentang penggunaan osiloskop, di mana tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi, dan bagaimana sih menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal, tegangan, serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beda fasa sinyal. Osiloskop analog adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Untuk rangkaian pertama, yaitu menghitung tegangan listrik bolak-balik dengan mengubah nilai frekuensinya. Dari percobaan tersebut ditemukan hasil dari periode pada masing-masing frekuensi berbeda secara berurut. Frekuensinya sebesar 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dan 250 Hz. Percobaan kedua yaitu mengukur beda fasa antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Terdapat perbedaan antara penggunaan komponen induktor dan konduktor. Hasil tegangan yang terbaca adalah 100 volt dan 25 volt. Hal ini dikarenakan perbedaan hambatan yang dihasilkan oleh masing-masing komponen berbeda, sehingga membuat tegangan yang mengalir pada komponen tersebut juga berbeda. Oke, untuk kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu adalah dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi dari fungsi generator, maka semakin banyak pula gelombang yang dihasilkan pada osiloskop. Hal ini juga menyebabkan periode gelombang semakin kecil. Dari percobaan juga dapat diketahui bahwa induktor dan kapasitor dengan nilai yang sama menghasilkan hambatan yang berbeda. Tegangan yang mengalir pada komponen juga berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.